Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah daring minggu ini. Mari muliakan Tuhan yang sudah melimpahkan rahmat-Nya dalam hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan selalu tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Mari naikkan pujian, turunlah kasih ilahi. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengar akan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Buka hati, pikiran dan telinga kami sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pagi hari ini kita masih dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Banyumanik Cabang Karanggenang. Dan biarlah pagi hari ini kita dapat belajar firman Tuhan
tetap dikuatkan oleh firman itu, dan kita tetap hidup di dalam firman-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, tetap diberkati di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari seri khotbah Yesus di Bukit, yaitu diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Tapi sebelum mulai, saya ingin berbicara sedikit untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat beberapa hari ini, memang banyak dari teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang sakit kemudian meninggal, ya, luar biasa memang. Pandemi tahap yang kedua, gelombang kedua ini luar biasa. Ya, oleh sebab itu, saya sebagai kepala sidang di sini tetap berharap untuk Bapak Ibu Saudara menjaga kesehatan, ya, tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita semuanya dapat tetap hidup, dan saya harap kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita yang normal, ibadah kita di gereja, dan saya tetap berharap kita kembali lagi dapat merasakan persekutuan yang indah di dalam gereja ini. Oleh sebab itu, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan membuka Matius pasal 6 ayat yang 19 sampai dengan 24. Matius pasal 6 ayat yang 19 sampai dengan 24, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang harta yang kekal atau harta surgawi. Bagaimana kita seseorang ketika kita pada saatnya nanti dipanggil oleh Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar secara sederhana. Kita melihat teks yang ada di sini, di ayat yang 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Teks ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, hati-hati. Jangan kita berpatokan dengan harta yang ada di bumi, ya, dengan kemewahan yang ada di bumi. Karena semua yang ada di bumi itu akan bisa hilang. Bahkan di sini dikatakan ngengat dan karat dapat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Maksudnya apa? Ketika ngengat dan karat ini, kalau ngengat dan karat ini merusak sesuatu, itu prosesnya lama, Bapak Ibu Saudara. Ya, secepat-cepatnya ini butuh proses mingguan. Ya, sebuah logam yang baik akan berkarat itu butuh proses mingguan. Ya, mungkin tahunan. Semakin dia kadar garamnya semakin tinggi, semakin cepat. Sampai habis dia butuh waktu, butuh proses. Demikian juga ngengat. Ya, butuh proses. Tetapi proses itu akan semakin cepat ketika memang ngengatnya banyak, atau memang kondisi memungkinkan bahwa karat itu tumbuh sehingga merusak logam. Atau ngengat itu ada sehingga kayu-kayu semuanya itu akan rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maksudnya apa? Apa yang kita miliki, harta, tahta, kekuasaan, semuanya itu lama-kelamaan juga bisa habis.
Walaupun kita memiliki harta yang demikian banyak, tetapi itu bisa habis dan akan bisa habis. Tergantung waktunya. Mungkin agak lama. Ya, mungkin agak lama. Butuh proses. Ada seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Ya. Kalau zaman sekarang ini dikatakan orang ini cari uang susah. Tetapi kalau menghabiskan uang itu, Pak, aku loh Pak, kasih uang 5 juta, kalau disuruh ke mall, belanja itu ya cepat habis Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Padahal banyak teman-teman kita, apa dari kita sendiri, gajian 5 juta itu sudah mewah Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk zaman sekarang ada orang yang membuang uang 5 juta hanya untuk sekali belanja. Ya, itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang terjadi. Uang itu tidak berharga ketika kita membelanjakannya dengan cepat. Orang yang lapar, ya, lapar mata dapat membelanjakan sesuatu itu dengan cepat. Asal ada diskon dibeli, ada diskon dibeli. Padahal barang yang dibeli itu belum tentu dia butuhkan. Itulah namanya orang yang lapar mata. Membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya, tetapi cuma membeli sesuatu yang diinginkan saja. Aku pengen ya tak beli, duit ya. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa Tuhan katakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Semuanya itu cepat habis. Seberapa kaya kita toh, sehingga kita ini berkata, aku ini akan bisa hidup 1000 tahun lagi untuk menikmati kekayaanku. Ya, kalau kita, harta kita yang tidak habis, kita sendiri yang akan mati. Sehingga kita tidak bisa menikmati harta yang ada. Dikatakan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta yang kita miliki itu bisa ludes dalam sekejap waktu. Ketika pencuri itu datang. Pencuri itu laksana seperti apa? Laksana kematian Bapak bisa. Kematian itu laksana pencuri. Tahu-tahu mati saja. Ya. Kemarin baru aja ngobrol. Kayaknya masih sehat. Kok tiba-tiba meninggal? Saya dengar kabar. Ya. Apalagi saat-saat sekarang ini kalau kita memperhatikan di sana sini ambulan banyak sekali ya. Setiap hari pasti mendengarkan ambulan itu lewat. Atau di dalam grup-grup WA kita setiap hari ada kabar duka. Innalillahi wa innalillahi rojiun, ya. Ada kabar duka atau turut berduka cita. Entah di grup yang satu, di grup yang dua. Dalam minggu-minggu ini hampir tiap hari. Bahkan pernah satu hari itu di grup saya itu ada 4 yang meninggal. Bapak Ibu Saudara, kematian itu tidak terduga seperti pencuri. Dan itulah mengapa Tuhan katakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Apapun kalau kamu punya harta yang banyak, tiba-tiba kamu mati, kamu tidak bisa menikmatinya. Apa yang kamu siapkan untuk kehidupanmu di bumi, ya aku tak kerja keras, tak tabung sebanyak-banyaknya supaya aku bisa leha-leha. Ketika dari muda dia nabung begitu banyak, pinginnya nanti umur 50 dia bisa pensiun dan menikmati uangnya. Tetapi tiba-tiba umur 49 tahun dia mati. Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa menikmati uangnya karena dia baru bekerja dan baru niat mau pensiun di usia 50. Pikirnya aku masih muda dan bisa jalan-jalan. Tetapi tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan mencari harta di bumi. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena semuanya itu bisa hilang. Baik secara perlahan maupun dengan cepat. Tetapi apa yang harus kita kumpulkan? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena semua yang kita kumpulkan di dalam kekekalan sifatnya itu kekal. Ngengat dan karat tidak akan mampu merusakkannya. Dan pencuri tidak akan mampu mencurinya karena tidak ada di dalam jangkauan pencuri itu. Menyimpan harta di surga itu seperti menyimpan tabungan masa depan. Ya, masa depan. Tetapi lebih dari itu, tabungan masa depan kan hanya kita nikmati ketika di dunia. Tabungan di surga itu kita nikmati nanti di dalam kekekalan.
Karena Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hanya ya seumur paling lama ya 80 tahun itu paling kita sudah capek Bapak Ibu Saudara. 80-90 tahun itu kita sudah capek. Karena batas kita rata-rata 70 tahun. Kalau lebih dari itu adalah anugerah. Ya. Kalau kita dikasih umur di atas 70 tahun itu anugerah. Tetapi kalau kita bisa berumur seperti itu, ya puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kumpulkan harta di surga. Jadi saatnya ketika kita nanti kembali kepada Dia yang menciptakan kita, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Ya, pertanyaannya bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Ya. Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kumpulkan di dunia ini akan tercatat di surga. Sehingga mengumpulkan harta di surga kita lakukan ketika kita ada di dalam dunia ini. Melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui senyuman kita. Saat-saat sekarang ini perkataan yang membangun itu sungguh sangat diperlukan. Perkataan yang membangun itu sungguh sangat bermakna. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang mengalami kesusahan. Banyak orang-orang yang mengalami saat-saat duka cita. Sehingga perkataan yang membangun ini akan dapat menjadikan berkat bagi orang lain. Dan setiap orang yang menjadikan berkat atau memberkati orang lain, dia memiutangi Tuhan. Kita memperoleh harta dan harta itu bisa ditagih pada Tuhan pada saatnya nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu Saudara ingat tadi, harta di dunia itu tidak ada gunanya. Maaf, tidak ada gunanya di dalam kekekalan. Ya, maksud saya seperti harta yang ada di dalam dunia tidak ada gunanya di dalam kekekalan. Apa yang kalau harta itu tidak kita pergunakan untuk mendapatkan harta di dalam kekekalan. Ya. Harta yang ada di dalam dunia ini tidak akan berguna bagi kita di dalam kerajaan surga nanti. Kalau kita tidak mempergunakan itu untuk memperoleh harta di surga. Berarti maksudnya apa? Harta di dalam dunia ini ada gunanya? Tidak bisa berguna. Semakin kita diberkati, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk dapat menjadikan harta yang kita miliki ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ya. Untuk memberkati orang di sekitar kita. Dan akhirnya itu diperhitungkan Tuhan. Karena penghakiman Tuhan itu adil. Kalau kita diberkati maka berkat kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat itu ketika bisa menjadi berkat orang lain, Tuhan tahu. Dan itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati bagi kita. Berkat-berkat di dalam kerajaan surga. Di dalam Wahyu ditegaskan, Wahyu 20 ayat yang 13. Dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Perbuatan manusia adalah dasar dari kepemilikan harta surgawi. Wahyu 20 ayat 13b jelas ya. Perbuatan manusia adalah dasar dari kepemilikan harta surgawi. Apa yang kita kerjakan sekarang ini memiliki efek di dalam kekekalan. Loh Pak, kita orang Kristen, itu kan kita percaya. Kalau kita percaya kita diselamatkan, kita masuk surga. Iya. Tetapi kan kita tidak ingin masuk surga dalam kondisi sebagai gembel. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Sebagai orang yang sudah diberkati dan percaya, kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu kita pertanggungjawabkan di dalam kekekalan nanti ketika kita menghadap kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang baik, perbuatan yang bisa menjadi berkat, karena itu adalah dasar dari kepemilikan. Apa yang kita miliki nanti itu berdasarkan apa yang kita kerjakan sekarang.
Sehingga tadi saya katakan, harta itu tidak akan ada gunanya kalau tidak kita pakai untuk berbuat baik. Ada lagunya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Iya, seperti itu Bapak Ustaz. Kalau ingin berbuat baik ya segera berbuat baik, nggak usah ditunda-tunda. Nggak usah nunggu orangnya mati dulu baru kita berbuat baik. Atau nunggu kita kaya. Kalau nunggu kita kaya, aku nunggu punya mobil dulu Pak, baru ingin berbuat baik. Ya, kapan kita punya mobil? Kita nggak pernah mendapatkan gaji yang cukup untuk bisa beli mobil. Aku ingin punya rumah 5, Pak, baru ingin berbuat baik. Kapan kita bisa berbuat baik kalau standarnya seperti itu? Wong gajimu untuk bayar cicilan rumah aja masih susah. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik harus kita lakukan tidak berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi berdasarkan kerelaan hati kita. Walaupun kerelaan itu juga berdasarkan apa yang kita miliki. Perbuatan baik berdasarkan apa yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita. Gak perlu apa yang ada di dalam diri orang lain. Gak perlu kaya untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik. Melalui apa yang kita miliki, kita bisa berbuat baik. Lupa, aku gak punya apa-apa. Bahkan makan pun kadang-kadang aku nunggu diberi. Apa yang aku bisa lakukan sebagai perbuatan baikku? Sederhana, kalau kamu diberi, berterima kasih atas pemberian yang sudah kamu terima. Itu adalah salah satu bagaimana kamu berbuat baik kepada orang lain, walaupun hanya dengan terima kasih atau senyuman. Jangan sudah dikasih ya, walaupun barangnya itu tidak menyenangkan kamu, mbok buang. Wah, maki tenan. Kere kemaki, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi tetaplah kita bisa bersyukur karena ada orang yang memperhatikan. Itulah yang namanya berbuat baik. Berbuat baik tidak perlu menjadi kaya. Standarnya adalah apa yang kita miliki, bukan apa yang mereka miliki. Oleh sebab itu janganlah kita janganlah kita menjadi orang yang terlambat untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan menolong kita ketika kita nanti ditanya sama Tuhan. Ketika penghakiman itu datang. Ya, kamu masuk surga tapi kamu gak bawa apa-apa. Modalnya mau percaya toh. Ya. Wah. Sungguh kasihan. Ya. Itu percaya tenanan. Kalau dia percaya tetapi dia tidak seperti orang yang percaya, hidupnya tetap sesat. Ya. Hati-hati. Berarti dia sebetulnya tidak percaya dalam kehidupannya. Cuma lamis tok, mung lambe tok Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kita harus fokus untuk mendapatkan harta di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa seperti itu? Ayat yang 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh sebab itu, orang yang memang dekat dengan Tuhan, biasanya orang itu akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Walaupun dia nggak miliki apa-apa, ya berbuat baik itu tadi saya bilang. Kalau kita pun tidak bisa punya untuk memberi, minimal kita beri dengan senyuman ketika kita diberi. Ya, orang itu menerima pemberian, mengucapkan terima kasih, itu menyenangkan orang yang memberi dan itu adalah perbuatan yang baik. Ya, menyenangkan orang yang memberi itu luar biasa loh Bapak Saudara. Ya, saya itu pernah terenyuh, senang ketika saya memberi dan ternyata orang yang diberi itu berkata, wah puji Tuhan, kok ya pas ya Pak ya. Lah, itu suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi orang yang memberi itu senang, bagi orang yang menerima senang, Tuhan pun senang ketika melihat semuanya itu. Maka itu akan menjadi berkat bagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, fokus kita pada pagi hari ini. Jadilah orang yang mengumpulkan harta di surga dengan cara melakukan hidup yang benar di dalam dunia. Dengan cara mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena ketika kita punya fokus hidup untuk mencari harta di surga, maka hidup kita ini akan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan mudah iri pada orang lain. Kita akan bisa selalu bersyukur. Kita akan selalu berusaha untuk hidup benar. Kita akan selalu berusaha untuk hidup bisa memberkati. Kita akan selalu berusaha hidup menyenangkan orang lain. Itulah hidup yang selalu berusaha untuk mendapatkan
harta di surga. Saya berharap pada Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi pandemi ini banyak saudara kita yang dalam kondisi kesulitan. Marilah kita bersama-sama saling tolong menolong, saling mengasihi. Kalau kita tidak bisa memberi dalam bentuk harta di dunia, minimal berikan dukunganmu di dalam doa, minimal berikan semangatmu. Kalaupun ada berkat kita bisa memberi, segeralah memberi, jangan ditunda-tunda lagi. Perhatikanlah apa yang kita kerjakan hari ini di dalam dunia akan mendapatkan balasan daripada Tuhan di dalam kekekalan nanti. Amin. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap ikut untuk fokus mencari harta di surga. Mari kita akan naikkan pujian bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu selalu besar melimpah bagi kami. Biarlah kami fokus untuk mencari harta di surga. Dan Tuhan akan selalu memberkati langkah hidup kami. Kami percaya di dalam hidup-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami yang Engkau berkati ini, hidup bersama Tuhan, maka bersama-Mu Bapa, kami dapat melalui segala rintangan kami, untuk kami selalu dapat berkenan kepada-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai dan marilah saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam hadirat Tuhan, dan biarlah kita menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, orang-orang yang mengumpulkan harta di surga dan bukan hanya memikirkan kehidupan di dunia. Biarlah kami Engkau melalui firman-Mu yang sudah Engkau taburkan ini, Engkau mengingatkan kami dan kami menjadi orang-orang yang fokus untuk dapat mencari hikmat Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, ketika masa pandemi ini kami tetap jadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tetap bersyukur di dalam Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini ada di dalam kelemahan fisik karena virus yang terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Irwan, Tuhan berkati supaya Tuhan berikan pemulihan untuk keluarga ini sehingga semuanya dapat kembali, dapat beraktivitas dengan baik.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga dalam kondisi lemah fisik yang lain. Kami berdoa untuk Pak Aryono sekeluarga, Pak Yoyo sekeluarga, dan Pak Anjus keluarga. Tuhan berkati Bapak. Apabila ada kelemahan fisik saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka semuanya dapat Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kasih-Mu sehingga penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan tiap-tiap anggota keluarga ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang lain yang dalam kondisi lemah fisik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami dan keyakinan melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami percaya bahwa pandemi ini adalah pandemi biasa yang dapat kami kalahkan ketika kami mengandalkan Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan itu, Roh Kudus menolong kami supaya kami menjadi semakin kuat dan percaya. Berikan kepada kami juga untuk tertib dalam prokes sehingga pandemi ini tepat selesai dan kami kembali dapat beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Kami menyerahkan Bapa, bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, saling tolong menolong dan tidak ada yang saling menyalahkan karena semuanya, tiap negara semua mengalaminya dan Tuhan akan memberikan kepada bangsa kami kekuatan untuk dapat berperang melawan pandemi ini. Kami menyerahkan juga Bapak setiap jemaat Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Berkati setiap jemaat dalam pekerjaannya, berkati setiap jemaat dalam studi anak-anaknya, berkati masa depan kami semuanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai dan marilah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah anak-anak kita, masa depan mereka, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya.